Udah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai alat hammer mill pada pengelolaan mineral. Berikut ini anggota dari kelompok 6 yaitu ada Hafsah Rahmi Afifah dari kelas A, lalu ada Neni Nufitriani dari kelas C, lalu ada Miftah Majid Musyafah dari kelas C, ada Khairunida dari kelas C, lalu ada Muhammad Solihin Ibrahim dari kelas C, lalu ada Dia Angger dari kelas C, ada Angge Maulana dari kelas C, dan ada saya sendiri Atkia Bintang Akbar dari kelas C. Oke. Berikut ini merupakan konten pembahasan dari kami. Berikutnya pengertian dari hammermill sendiri. Menurut Praditya dan Jumil, hammermill merupakan alat yang digunakan untuk menggiling, menghancurkan berbagai jenis mineral sebelum dilakukan proses atau tahap selanjutnya. Jika dibandingkan dengan mesin yang lain, mesin hammermill sendiri memiliki downtime yang sangat lama. Hammermill sendiri termasuk ke dalam secondary crusher. Nah, dapat dilihat dari ilustrasi berikut, hammer mill terdiri dari penyangga, bodi, sama ada hopper, motor sebagai penggerak, dan wadah sebagai alat yang menampung material yang telah dihancurkan. Pada saat material masuk ke dalam atau dilakukan feeder ke dalam hopper, material yang masuk em, akibat adanya gaya gravitasi akan remuk akibat adanya tumbukan oleh hammer. Nah, material yang remuk tersebut apabila ukurannya telah sesuai, maka akan melewati proses screen yang berada di bagian lower body hammer mill, lalu akan jatuh ke bawah wadah. Nah, material yang ukurannya masih besar akan kembali berputar dan kembali diremukkan oleh hammer mill. Kemudian ada mineral yang dapat diolah melalui alat hammer mill. Seperti yang kita ketahui, proses awal pembentukan logam jadi itu dimulai dari biji. Yang pertama ada penambangan biji yang dimulai dari set pertambangan, kemudian diangkut ke tempat proses ekstraksi. Di dalam proses ekstraksi tersebut, kita istilah crushing. Crushing itu merupakan proses di mana penggerusan atau pengecilan ukuran dari material-material yang cukup besar menjadi material yang lebih kecil. Sehingga material biji yang sudah didapatkan mudah diolah untuk menjadi logam jadi. Nah, di sini mesin hammer mill sangat lazim digunakan di pertambangan. Mesin ini mampu menghancurkan batuan dengan tingkat kekerasan dan keuletan yang tinggi seperti emas, tembaga, batu bara, dan jenis mineral lain yang sulit bahkan hampir mustahil dikerjakan menggunakan alat manual. Mesin hammer mill juga menghasilkan material akhir dengan tingkat kehalusan tinggi. Kemudian hammer mill adalah salah satu alat preparasi yang banyak digunakan untuk alat preparasi batu bara dengan standar ukuran umum mencapai 4,75 mm. Selanjutnya yaitu kapasitas alat dan spesifikasi alat. Oke, alat di sini yang digunakan yaitu dari merek Andro. Ada 4 tipe alat, yaitu yang pertama MHM 10. Dia memiliki kapasitas produksi yaitu 50 kg per jam dengan tingkat kehalusan 20 mesh. Selanjutnya yaitu tipe MHM 500 dengan kapasitas produksi yaitu 500 kg per jam dengan tingkat kehalusan 20 mesh. Yang ketiga yaitu MHM 200 dengan kapasitas produksi 200 kg per jam dengan tingkat kehalusan 20 mesh. Dan yang terakhir yaitu tipe MHM 100 dengan kapasitas produksi 100 kg per jam dengan tingkat kehalusan 20 mesh.
Nah, dapat dilihat di sini ada informasi kebutuhan daya dengan berbagai model, seperti model pada PC 400x300 dengan umpan yang kurang dari 50 mm, pembuangan hasilnya kurang dari 25 meter, maka kapasitasnya 5-10 ton per hours. Nah, untuk menggerakkan motor tersebut menggunakan daya sampai 11 kilowatt dengan berat 0,8 ton. Di sini dapat dilihat berbagai model dengan ukuran yang berbeda, ukuran umpan maupun pembuangan, kapasitas yang semakin besar memungkinkan motor bergerak membutuhkan daya yang semakin besar pula. Baik, selanjutnya adalah ukuran umpan. Pada ukuran umpan ini dibagi dua, yaitu ukuran umpan fit size atau hasilnya, fit size atau umpannya. Pertama, biasanya ukuran umpan ini pada hammer mill berkisar antara 10 milimeter hingga 100 milimeter. Lalu ukuran produk, pada hammer mill ini ukuran produk bervariasi dari sekitar 0,1 milimeter hingga 20 milimeter. Kemudian, kelebihan dari alat hammer mill sendiri itu adalah pertama, yaitu efisien menepungkan bahan keras dalam jumlah besar, di mana bahan keras ini dalam hal ini adalah batuan biji. Kemudian yang kedua adalah desain sederhana, mudah digunakan, dan otomatis. Kemudian yang ketiga adalah mampu menggiling berbagai material secara kontinu. Nah, di sini kelebihannya adalah tidak hanya memasukkan feed sekali, tetapi bisa secara terus-menerus. Yang terakhir adalah ukuran partikel bisa diatur dengan mudah. Baik, selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, tingkat bisingan yang tinggi, di mana hammer mill saat digunakan menghasilkan suara yang cukup keras saat palu-palu yang terus-menerus memukul bahan-bahan keras. Yang kedua ada debu berlebih. Debu berlebih ini dihasilkan dari hancurnya material kering saat dipukul oleh palu. Yang ketiga ada biaya perawatan tinggi, di mana komponen dalam hammer mill seperti palu penghancur cepat aus karena sering benturan dengan material keras. Berikut ini desain alat. Pada gambar berikut ini, gambar ini mencoba untuk menunjukkan persamaan dasar yang digunakan dalam prinsip yang diterapkan berupa komponen utama mesin meliputi palu, poros, bantalan, kipas, casing, serta motor listrik. Bisa dilihat juga ada penunjuk-penunjuk pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan alat, yang dimana mesin hammer mill penepung batu adalah alat penghancur yang digunakan untuk mengubah batu atau bahan lainnya menjadi sebuah partikel-partikel kecil dengan menggunakan palu-palu yang diputar pada kecepatan tinggi. Mesin ini digunakan secara luas dalam industri pertanian, industri makanan, dan industri pengolahan mineral dalam menghancurkan bahan mentah menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga lebih mudah diolah. Selanjutnya ada beberapa perusahaan di Indonesia yang menggunakan atau mengoperasikan alat hammer mill. Yang pertama ada PT Batanghari Barisan Padang. PT Batanghari Barisan Padang merupakan salah satu industri yang bergerak dalam bidang pengolahan baku jadi bahan setengah jadi, yaitu karet remah atau chrome rubber dengan kapasitas yang besar dan memenuhi syarat kualitas karet yang baik. Karet remah yang dihasilkan akan diekspor ke pasar global atau internasional seperti Jepang, Meksiko, dan Kanada. Nah, selain itu ada PT Semen Batu Raja Persero Tbk. PT Semen Batu Raja Persero Tbk menggunakan alat hammer crusher untuk mereduksi material batu kapur dari area penambangan batu kapur menjadi produk dengan ukuran yang dibutuhkan. Alat hammer crusher terdiri dari hammers heavy block yang dipasangkan terhadap revolving disc. Alat hammer crusher memiliki kapasitas produksi terpasang sebesar 650
ton per jam dengan ukuran linear produk reduksi kurang dari sama dengan 120 mm atau termasuk dengan produk kecil. Terima kasih telah menonton video kami berupa presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.